Gudang elektronik di Komplek Pergudangan Margo Mulyo Permai, Surabaya terbakar. Seluruh barang elektronik yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Gudang elektronik dan packaging di Komplek Pergudangan Margo Mulyo, Surabaya terbakar Selasa siang. Barang elektronik berupa bola lampu, senter, dan lainnya yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Besarnya kobaran api serta material yang mudah terbakar membuat api merambat ke gudang sandal yang ada di belakangnya. Puluhan mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pak, dalam gudang besar gitu? Dugaannya Bapak apa itu, Pak? Gudang elektronik ya, Pak? Dugaannya api dari mana kira-kira? Kurang tahu penyebabnya. Penyebabnya kurang tahu. Pemilik gudang syok atas kejadian ini. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan 1,5 miliar rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Diduga akibat percikan api dari mesin genset, gudang pengolahan minyak ilegal di Kota Jambi terbakar. Besarnya api membuat panik warga sekitar, sementara pemilik gudang diduga kabur. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah gudang pengolahan minyak yang diduga ilegal di Jalan Lingkar Barat, Alam Barajoy, Kota Jambi. Besarnya api dan lokasi kejadian yang dekat dengan pemukiman membuat panik warga di sekitar. Sementara pemilik dan pekerja gudang diduga melarikan diri saat peristiwa terjadi. Banyak minyak yang tersimpan di lokasi kejadian sempat menjadi kendala petugas saat memadamkan api. Ini penampungan BBM. Pada kita turunkan 5 armada dan kuota kurang lebih 30 armada. Kejadiannya ada korban. Dugaan sementara, kebakaran ini akibat korsleting mesin genset dan percikan apinya menyambar minyak di dalam gudang. Terkait keberadaan pemilik gudang masih dalam penyelidikan. Kami sementara hanya mengamankan beberapa barang bukti aja. Kami tadi temukan satu buah mesin genset. Kami masih duga dari genset. Dan kebetulan juga di gudang ini tidak ada aliran listrik. Tidak ada korban jiwa pada kejadian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang wanita guru SMP di Kuningan, Jawa Barat ditemukan tewas di rumahnya. Saat ditemukan, tubuh korban penuh luka lebam dan bercak darah di lantai. Warga dikejutkan dengan tewasnya Neni Sukaningsih, 56 tahun di rumahnya di kawasan Kahuripan, Kuningan, Jawa Barat. Keluarga dan tetangga tak kuasa menahan haru saat mendatangi rumah duka. Jasad korban yang sehari-hari mengajar di SMP Negeri Ciwaru ditemukan tetangganya yang curiga karena hingga menjelang buka puasa korban tak terlihat di depan rumahnya. Saat ditemukan, kondisi korban penuh luka lebam dan bercak darah di lantai. Ya, itu ke jendela aja. Naik ya, api nggak mau Bu. Ya udah Ibu aja, saya naik ke jendela. Udah sore mau buka belum masak kali ya, biasanya nyiram bunga dukur gitu. Masuk teh itu udah tergeletak. Tim Inavis yang mendatangi lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna diotopsi. Berada di dalam rumah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Namun dalam hal ini kita masih melakukan penyelidikan dan juga rencana memang mayat tersebut hari ini kita kirimkan ke Rumah Sakit Losaran untuk dilakukan otopsi agar kita mengetahui bagaimana penyebab kematian. Keluarga berharap polisi dapat mengungkap penyebab kematian korban yang diduga tak wajar. Kalaupun ini emang kejadiannya memang berunsur kriminal, harus segera ditangkap pelakunya, Pak. Karena kami juga merasa shock sekali dengan kejadian ini. Gitu. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pembunuhan pria dalam karung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ternyata dipicu masalah utang piutang. Pelaku merencanakan pembunuhan karena kesal korban tidak membayar utang sebesar 32 juta rupiah.
wanita berusaha menyerang 6 tersangka pembunuh terhadap Sariwan, 45 tahun, di Mapolresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga korban juga mencaci maki para tersangka. Bahkan, ibu korban histeris dan nyaris pingsan saat menyaksikan para tersangka akan menjalani rekonstruksi. Kericuhan kembali terjadi saat tersangka dibawa polisi ke sebuah gedung. Keluarga korban berusaha menyerang pelaku, namun dicegah polisi. Ibu korban meminta para tersangka dihukum berat. Menahan hatiku ini sakit hati, benar anakku nung disayangi. Dan itu juga mencari akan aku dimati anakku ya Allah. Ya kan nyosiko aja karena papa banyak mana membunuhnya, karena kesesuaian dirinya. Jadi minta dihukum seberat-beratnya. Terbunuh aja loh. Dalam rekonstruksi, para tersangka melakukan 46 adegan, mulai dari menghabisi korban, memasukkan jasad dalam karung, dan dibuang ke hutan dekat Galian C, kawasan Tanjung Pinang. Usai rekonstruksi, terungkap pembunuhan dipicu masalah utang piutang. Yanto, pelaku utama yang merupakan teman korban, kesal lantaran korban tak juga membayar utangnya sebesar 32 juta rupiah. Pelaku itu tadi ya intinya pada masalah utang tagih uang aja. Berapa nominalnya, Bang? Nominalnya kalau di situ ada 32 juta. Udah berumur berapa lama itu? Nah, itu lamanya kurang lebih ya kan ada beberapa bulan karena ditagih sering belum besok makanya akhirnya terjadilah penganiayaan pengeroyokan. Keenam pelaku pembunuh dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, 15 sepeda motor dan 1 mobil disimpan penadah pencurian di Bangkalan, Jawa Timur yang diperoleh dari komplotan pencuri. Para pelaku menyimpan hasil curian di tempat khusus lingkungan tempat tinggalnya. Tidak ada puasa yang nggak lebaran, bagus. Nah, polisi mengeluarkan 15 sepeda motor dari belakang bangunan rumah milik Roreh, warga Jedih Lau, Socah, Bangkalan. Polisi menemukan motor-motor ini setelah menangkap 3 orang komplotan pencuri. Roreh merupakan penadah spesial barang curian. Di bangunan belakang rumah, polisi menemukan mobil yang biasa digunakan saat melakukan perampasan atau pencurian. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku beraksi mencuri motor di sejumlah tempat di Pulau Madura. Terakhir kita mengamankan penadah yang videonya viral itu di Jedih Lau, di Lau malam ya, begitu. Para tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan mobil. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor nekat melawan komplotan pelaku begal. Korban yang melawan dengan senjata tajam menyebabkan 2 pelaku tewas. Melihat temannya tewas, 2 pelaku begal lainnya kabur. Warga dan petugas mengevakuasi jasad 2 terduga begal motor, Oki Wirapratama dan Pendi, di Jalan Desa Ganti, Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat ditemukan, jasad kedua pria penuh luka senjata tajam. Peristiwa berawal saat 4 terduga pelaku begal, Oki Wirapratama, Pendi, Wahid, dan Holiadi, beraksi dengan membegal motor milik Murtede di kawasan Ganti, Praia Timur. Tak disangka, Murtede melakukan perlawanan hingga mengeluarkan pisau yang dibawanya. Mengetahui Oki Wirapratama dan Pendi tewas di tempat, 2 pelaku begal lainnya, Wahid dan Holiadi, segera kabur. Pada kejadian ini, 2 pelaku begal dan 1 korban begal ditangkap. Sementara 3 motor, 4 senjata tajam, dan 3 pakaian menjadi barang bukti. Artinya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri, ya. Si korban percobaan pencurian dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi.
Pelaku pembunuhan yang awalnya sebagai korban begal terancam 15 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati melaporkan. Pemirsa, mobil rombongan wartawan yang mengikuti kunjungan kerja Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengalami kecelakaan di Merauke, Papua. Seorang perwira TNI dan seorang wartawan tewas. Ikuti informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan kuda,